bihi qabla itlaqi sarahihi, bahwa pimpinan tentara Yahudi memanggilnya atau mengundangnya ke kantornya sebelum dibebaskan. Watallaqafa ma'ahu fil hadis, dan berbicara dengan ramah atau baik kepadanya. Sa'alahu Thabitul Misri, perwira Misri itu bertanya, hal astati'u an as'ala, bolehkah saya bertanya, limadza lam tuhajimu qaryata Suwalibatu, kenapa kamu tidak menyerang desa Surbahir? Atrakal qaidul Isra'iliyyu itrakatan tawilatan. Komandan Israel menghela nafas panjang. Summa qala, lalu berkata, ajibuka bisarahatin, saya akan memberitahu Anda terus terang. Innana lam nuhajir qaryata Suwalibatu, sesungguhnya kami tidak menyerbu desa Surbahir, di anna fiha quwwatan kabiratan minal mutatawwi'ina muslimina al-mutaqassimin, karena memiliki kekuatan yang besar, yaitu relawan muslim yang fanatik. Dari Sabdabitul Misri, Qawila Misri itu heran, wasa'alahu qawra, dan segera bertanya kepadanya, wa maza tidak nikah, apa ini? Sebab apa hal itu? Lakon hajamtum ala mawati'ahu mawati'ahu buatun. Kalian menyerang pada posisi yang lebih banyak kekuatannya, waktu dulu di ashab, dan dalam keadaan yang lebih sulit. Ya, qira'at tali. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa atba'ihi al-kiram wa ummati jami'an alladzina tamassakuna bi syari'atil Islam ila akhir zaman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma 'allimna 'ilma ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an wa amalan salihan wa rizqan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasma' wa min du'a'in la yusma' wa min ha'ula'il arba'. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Abna'i at-talabah wa talibat wa banati at-talibat al-aizzatu fillah. Sekarang kita melihat lanjutan bacaan kita yang mana pertemuan sebelumnya itu mengutip satu cuplikan peristiwa yang terjadi pada salah seorang perwira tinggi Arab atau kaum muslimin yang ditawan oleh Zionis Israel. Kemudian menjelang pembebasannya mengambil kesempatan untuk membongkar apa sesungguhnya rahasia yang terpendam kenapa Israel atau dalam hal ini Yahudi
kaumnya antipati dengan dakwah Islam, melancarkan serangan kepada komunitas kaum muslimin, lalu dipilah-pilah. Ya, ada yang semestinya menurut anggapan kita, ya, daerah itulah yang diprioritaskan invasi, tapi ternyata tidak. Ya, lalu ada daerah yang kemudian tidak disangka kalau itu menjadi sasaran invasi, tapi ternyata disitulah diarahkan. Nah, berarti di sini ada hal-hal tertentu yang penting untuk kita tahu apa sesungguhnya strategi dan siasat yang mereka lancarkan. Nah, ini kaum muslimin tidak boleh lengah. Ya, tidak boleh lengah. Karena ya, di samping perang fisik ada juga perang fikir, ya, yang diistilahkan dengan ghazwatul fikr. Ghazwatul fikr. Dan kerap kali ghazwatul fikr itu jauh lebih dahsyat ketimbang dengan perang fisik. Perang fisik itu bisa diukur, ya. Kekuatan lawan bisa diukur dengan berbagai macam indikator, termasuk ya personil tentaranya, kemudian alat perangnya, kemudian strategi medannya, itu semua bisa diperhitungkan. Tapi perang pikir ini tidak bisa, ya, tidak bisa. Dan pada umumnya yang kalah pada perang pikir itu berimbas nanti kalah juga pada perang fisik, karena pikir itu siasat. Ya, ini pepatah Arab mengatakan an-nizam apa? Al-haqqu bila nizami, al-haqqu bila nizami yaglibu al-batilu bin nizami. Ya, kebenaran tanpa sistem itu kadang dikalahkan oleh kebatilan dengan sistem. Nah, jadi sistem ini adalah pemikiran, strategi. Nah, ini kita akan lihat apa jawaban berikutnya. Ya, komandan Israel itu atau Yahudi itu, ya, ini juga karena mereka terus terang, ya, mungkin tidak sadar. Nah, kalau yang bertanya itu adalah ya, juga petinggi kaum muslimin, lalu membongkar rahasianya sendiri. Tapi memang yang namanya petunjuk itu, ya, yang namanya petunjuk itu tidak selalu Allah titipkan kepada orang yang baik-baik, ya. Terkadang dititipkan kepada hambanya yang bejat. Begitu juga pertolongan Allah tidak selalu dititipkan kepada orang yang baik-baik. Terkadang pertolongan Allah itu dititipkan kepada hambanya yang tidak baik. Ya, makanya kita tidak boleh memandang enteng orang sejelek apapun. Siapa tahu pertolongan Allah dititipkan lewat orang itu. Ya, pernah saya lihat postingan, di postingan itu saya merenung, subhanallah, betul. Ya, hikmahnya ini terjadi. Ada seorang nenek, ya, ada seorang nenek duduk di bawah bangunan, ya. Lalu ada pemuda yang berdiri di situ. Nenek ini tidak kuasa untuk mengambil apa itu handbagnya, ada handbagnya itu, tas dingin. Ya. Disuruh pemuda itu, tanya, tolong ambilkan handbag saya itu. Pemuda itu santai saja, seolah-olah tidak peduli dengan ya permintaannya nenek ini. Ya. Jadi nenek ini kesal, ya, melihat pemuda yang kuat itu, ya, lalu enggan untuk menolong si nenek ini. Ya, kalau begitu kayak ini, menurut ukuran kita orang ini, ya, minus akhlak, ya, su'ul akhlak, ya, minimal tidak ada perasaan kasihannya. Ya, kamu itu masih kuat, ya, satu kali melangkah, dua kali melangkah sudah bisa. Ini kasihan nenek berdiri lagi, ambil tongkatnya lagi. Tapi ini seolah-olah cuek.
Ya, nenek ini kesal. Ya. Dengan demikian nenek ini terpaksa beranjak dari tempatnya dengan segala kelemahan fisiknya. Ya, pergi ambil. Begitu nenek ini pergi ambil tasnya, tiba-tiba roboh serpihan bangunan di atas itu jatuh. Subhanallah. Untung nenek itu beranjak dari tempatnya. Andai kata tidak, andai kata ditolong oleh pemuda tadi, diambilkan tasnya, maka nenek itu kira-kira tidak menjadi sasaran reruntuhan bangunan yang jatuh. Sampai di situ akhir hayatnya. Tapi subhanallah, ini pertolongan Allah dititipkan kepada hambanya yang su'ul akhlak. Jadi jangan pandang itu. Ada orang kurang ngajarnya ini bagaimana ini. Ya pandang itu. Kita tidak tahu rahasia ilahi seperti apa. Siapa tahu nanti pertolongan Allah lewat orang itu. Nah, ini juga cerita yang kita lihat di sini. Nah, kalau berbicara mengenai invasi Zionis, tentara Israel melihat tayangan-tayangannya begitu bejat, ya, diperlakukan kaum muslimin, rakyat Palestina, tuan rumah yang diperbudak di negeri sendiri, ya, kita mengatakan tidak ada hatinya ini orang-orang Yahudi, tidak ada belas kasihnya. Ya Allah, sampai hatinya memperlakukan orang yang pernah berbaik hati kepadanya tatkala dia susah, ya. Nah, giliran dia kuat mau merampas haknya orang, ditindas lagi, dianiaya, diintimidasi lagi. Nah, tidak sedikit korban jiwa. Manakah ibu-ibu ini yang, ya, kita tidak tahu salahnya apa, ditendang, disepak sampai, ya Allah. Ketika seorang syekh ditanya oleh mahasiswanya mengenai intimidasi yang dilakukan oleh Zionis Israel, syekh itu mengatakan, itulah bahagianmu wahai para mujahid dari kaum muslimin. Kalau itu tidak terjadi, di mana lagi engkau bisa berjihad? Itulah jihadmu kaum muslimin. Kalau itu tidak terjadi, di mana lagi engkau bisa berjihad? Nah, sekarang wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Berjihadlah engkau dengan hartamu, berjihadlah engkau dengan jiwamu. Nah, sekarang ini kita berada di Indonesia. Untuk berangkat ke sana berjihad itu bukan sesuatu yang mudah. Jihad tidak selalu dengan fisik, ya. Boleh engkau berjihad dengan, ya, dengan hartamu, ya, donasi amal, ya, untuk saudara-saudara kita yang korban di sana, ya, sebagian rezeki yang Allah karuniakan kepada kita dikirim ke sana. Itu jihad juga. Jadi jihad tidak selalu diidentikan dengan angkat senjata, ya, tidak. Ya. Mereka yang tidak bisa dengan fisik, repot juga dengan materi, ya, mungkin pikiran juga, ya, ya, tidak mampu, lalu apa lagi? Ya, jangan kehabisan modal. Ya. Jihad itu bisa dengan amalan, bisa dengan doa. Engkau melakukan amalan, ya, zikir, misalnya membaca ya qawi, ya qawi, ya qawi, itu asmaul husna itu. Wahai Zat yang Maha Kuat, baca sampai 1000 kali, lalu mohon kepada Allah berkahnya itu, berilah kekuatan saudara-saudara kami yang ada di Palestina. Subhanallah. Jihad juga itu. Engkau hanya berjihad di atas sejadah, melakukan amalan, ya, kemudian melantunkan doa. Itu juga jihad. Ya.
tidak bisa dibayangkan. Andai kata, andai kata situasi yang ada di Palestina itu, situasi yang ada di Palestina itu berganti. Kita yang seperti Palestina, ya, Palestina seperti kita. Nah, kan dunia ini berputar, berputar. Sekarang ini Palestina di bawah, mungkin Indonesia di atas, ya, sehingga kita merasakan kenyamanan, keamanan, ketentraman. Nah, Palestina segala yang susah, sulit, ya, tidak nyaman, tidak tentram, ya, dirasakan sekian lamanya. Nah, andai kata itu bergeser, ya, kita lagi yang di bawah, Palestina lagi yang di atas, kira-kira gimana ini? Nah, selagi kita masih di atas, maka perhatikanlah orang yang di bawah. Nah, karena tidak menutup kemungkinan esok hari giliran kita yang di bawah, giliran saudara kita yang di atas. Nah, karena kehidupan ini seperti roda yang terus berputar, terus berjalan. Ya. Tapi kita syukur, alhamdulillah, kesannya Indonesia di Palestina itu luar biasa. Ya, selalu saja donasi yang terbanyak dari negeri-negeri kaum muslimin. Bukan hanya terbanyak, ya, terbanyak itu oleh karena berulang-ulangnya, ya, oleh karena berkali-kalinya, ya, dan begitu cepat, ya, akses bantuan dari Indonesia, ya, ke Palestina. Ya, itu jihad, ya, itu jihad itu. Ya, ini jihad yang paling aman. Ya. Kita tidak mesti konfrontasi dengan orang Zionis secara fisik. Ya. Kita bisa membantu saudara-saudara kita dengan cara yang tidak sampai harus ada gesekan dengan, ya, pihak penguasa, pihak pemerintah. Sekarang kita lihat apa jawaban Al-Qaid Al-Israeli. Ajabahu Al-Qaid Al-Israeli, inna ma taquluhu sahih, lakinnana wajadna anna haula'i al-mutatawwi'ina minal muslimina al-muta'assibina yakhtalifuna an ghairihim minal qatilina an-nizamiyin yakhtalifuna tamaman. Ya. Komandan Israel itu menjawab, ya, pertanyaannya Al-Dhabit Al-Masri. Ya. Sungguh apa yang engkau katakan itu benar. Lakinnana, akan tetapi kami menjumpai bahwasanya mereka orang-orang yang taat, ya, dari kaum muslimin yang fanatik dengan agamanya, yakhtalifuna an ghairihim, ya, berselisih dengan selain kelompoknya. Nah, jadi ini ukhuwahnya yang retak, terjadi disintegrasi internal kaum muslimin. Ya, ini yang selalu kami katakan bahwa, ya, orang-orang yang antipati dengan kaum muslimin melihat ada kekuatan dan sekaligus ada kelemahan yang dimiliki oleh kaum muslimin, disadari atau tidak,
oleh mereka yang jelas ini sudah terpantau. Ya, ketika kita bersatu pasti kita kuat. Ya, makanya Al-Quran mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Wa'tasimu, berpegang teguhlah pada tali Allah jami'a, semuanya. Artinya kukuhkan persatuanmu, jangan sampai engkau retak. Wala tafarraqu, jangan sampai engkau bercerai-berai. Kapan engkau bercerai-berai, maka pasti engkau kehilangan kekuatan. Engkau hanya laksana buih di laut. Bagaimana buih di laut itu? Buih di laut itu banyak, tapi apa dayanya? Tidak. Ya, dibawa oleh ombak dari tengah laut sampai dihempaskan ke pantai, tidak punya kekuatan apa-apa. Banyak tapi kehilangan kekuatan. Itulah modelnya kaum muslimin. Nah, ketika mereka dipicu oleh persoalan sedikit, ukhuwahnya retak. Hanya persoalan khilafiyah, ukhuwahnya retak. Ya, hanya persoalan kunut tidak kunut, barasanji tidak barasanji, baca basmalah tidak baca basmalah, ya, doa berjamaah tidak doa berjamaah. Persoalan-persoalan kecil seperti ini yang diperdebatkan sehingga retak ukhuwahnya. Yang maulid membenci yang tidak maulid, yang tidak maulid membenci yang maulid. Berarti musuhnya itu bukan orang lain, musuhnya itu saudaranya sendiri. Musuhnya itu saudaranya sendiri. Jadi ini ingin menyelamatkan persoalan kecil, tapi mengorbankan persoalan yang besar. Ya. Selalu saya katakan bahwa tidak akan mungkin persoalan itu bisa selesai. Jangan mimpi orang yang kunut itu bisa berhenti kunut. Mungkin 1-2 orang bisa, tapi secara keseluruhan tidak mungkin. Orang yang maulid itu diminta untuk berhenti maulid, itu pekerjaan tidak bisa selesai itu. Lebih baik kita mengarahkan mereka yang bermaulid lalu ada penyimpangan, arahkanlah penyimpangannya itu. Jangan disuruh berhenti. Kalau disuruh berhenti itu pekerjaan tidak bisa lagi selesai. Engkau nanti yang selesai, ya. Engkau nanti yang selesai, ya. Impianmu itu tidak akan bisa selesai. Sama dengan orang yang tidak mau kunut, mau dipaksa kunut, tidak bisa. Biarlah mereka dengan tidak kunutnya, kita dengan kunut kita, tapi ukhuwah tetap terikat erat. Jangan kita dipetak-petakkan. Dengar-dengar saudara kita yang dulunya tidak mau maulid, ada lagi istilahnya saya dengar sekarang, maulid syariah. Wah, hebat ini. Berarti sudah mulai sudah mulai sedikit-sedikit masuk di otaknya itu. Ya. Jadi maulid syariah, tidak mengatakan maulid sunnah, tidak. Ya, tidak mengatakan maulid sunnah, tapi maulid syariah. Nah, berarti sudah bermaulid, ya, cuma dilengketkan syariahnya. Artinya maulidnya itu tidak bertentangan dengan syariah. Nah, itu sudah maju satu langkah itu, karena sudah mau bermaulid. Tidak lagi mencaci, memaki orang yang. Nah, ini yang saya maksud. Ya, pendekatan-pendekatan seperti itu yang harus dibangun. Ya, bolehlah kita berbeda, tapi ukhuwah jangan sampai retak. Nah, karena persoalan khilafiyah itu sejak Nabi itu sudah ada itu barang. Ya, sampai sekian abad, sudah lebih 1000 tahun, hampir 1,5 abad, hampir 1,5 milenium ini. Islam didakwakan, yang namanya khilafiyah itu tidak mungkin bisa selesai, tidak mungkin bisa selesai. Ya. Jadi Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, ditambah lagi ini Daud al-Zahiri,
dan seterusnya. Ini semua ada pengikutnya. Ya, terus menerus sepanjang masa diwarisi pendapatnya. Nah, jadi untuk mempersatukan ini tidak mungkin. It is impossible. Nah, jadi yang mau dibangun itu adalah ukhuwah. Persaudaraan. Ya, karena disitulah kekuatan kita. Nah, ini komandannya Israel terus terang mengatakan bahwa orang yang fanatik dengan Islamnya, orang yang ahli taat, ternyata aku menjumpai mereka itu terjadi disintegritas, mereka pecah. Ya, karena mereka pecah, yakhtalifuna tamaman, betul-betul mereka itu berselisih. Ya. Perselisihan itulah yang dilihat sebagai kelemahan. Di situ masuk, nah, dikompor-kompori, ya, sampai kita diadu. Ya, ketika kita beradu, maka mereka tepuk tangan. Kita hancur-hancuran, mereka tepuk tangan. Ya, tanpa mereka menghancurkan kita, kita bisa hancur sendirinya. Hanya berhadapan dengan lawan-lawan. Kita belum mengambil ibrah pelajaran. Itulah yang dilakukan dulu oleh penjajah, sehingga mampu menduduki republik ini lebih dari 3,5 abad. Padahal ketika itu kita kuat. Nah, kan penjajah itu hanya pendatang, personilnya hanya berapa orang. Ini negeri sendiri, pasti kita terbanyak. Nah, tapi kenapa kita kehilangan kekuatan? Ya, karena ketika itu kerajaan-kerajaan di seluruh Nusantara ini, kerajaan-kerajaan kecil itu berjejer, tumbuh subur. Ya, itulah yang dikompor-kompori, sehingga antara kerajaan satu kerajaan yang lain itu baku adu. Ya. Dia datang menjual senjata, ini beli, laku senjatanya. Nah, kedua-duanya itu hancur. Maka dia yang tampil untuk menjadi pengendali, diduduki kedua-duanya. Itu begitu kita dulu. Nah, rupanya strategi yang sama masih itu yang digunakan oleh Zionis. Nah, kita umat Islam belum bisa sadar. Nah, kalau di situ titik kelemahan kita, tapi ternyata kita masih tetap, ya, terjebak pada lubang yang sama. Fal qitalu indahum laysa wadifa yumarisunaha wafqa al-awamir as-sadira ilaihim. Maka perang menurut mereka bukanlah suatu tugas yang mesti ia lakukan, yang mesti mereka lakukan sesuai dengan perintah yang bersumber atau yang berasal dari mereka. Bal huwa hiwayatun, akan tetapi itu adalah hiwayah. Hiwayah itu hobi, ya, yang dafi'una ilaiha bi khumasin wa saqfin jununi. Itu adalah hobi yang memotivasi, yang menyokong, ya, kepada mereka untuk melakukan invasi sesuai dengan, ya, keinginannya, sesuai dengan seleranya, sesuai dengan syahwatnya. Insyaallah nanti kita lihat lanjutannya. Wa hum fi dzalika yusabbihuna junudan alladziina yuqatiluna an aqidatin rasikhah li himayati Israil. Walakin hunaka fariqan 'aziman baina junudina wa haula'i al-mutatawwi'in al-muslimin. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman sabita. Allahumma rzuqna fahman nabiyyina hibnal mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin. Subhanakallahumma wa bihamdik
نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وبالله التوفيق والدعوة والإرشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.